Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nino Larius, tentunya di channel Toko Larius Bitur. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan usaha setelah berjalan 1 tahun. Kalau Anda belum nonton silahkan ditonton video saya sebelumnya. Bagaimana cara mengembangkan usaha setelah berjalan 1 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang pinjaman, ya kan, karena yang namanya orang usaha dari nol itu tentu saja sangat butuh pinjaman modal, ya, karena tanpa modal kita tidak akan bisa berkembang. Nah, kenapa saya membahas tentang pinjaman? Karena kalau misalkan kita minjam ke saudara, ya kalau saudara ada. Kalau kita minjam ke tetangga, itu belum tentu kita dipinjemin sesuai dengan modal yang kita butuhkan. Karena bisa jadi saudara atau tetangga Anda itu juga punya pinjaman. Nah, jadi pasti akan disarankan untuk mengajukan pinjaman. Nah, salah satu pinjaman yang sering sekali dipakai oleh masyarakat, ya, karena memang masyarakat itu hampir semuanya itu tahunya pinjaman itu adalah KUR. Nah, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pinjaman KUR apa saja itu, ya, karena setiap kali ada kelebihan pasti ada kekurangan, setiap kali ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kita bahas dulu masalah kelebihan pinjaman KUR, ya, terutama KUR BRI, karena saya sendiri agen BRI Link, sehingga saya sedikit mengetahui tentang apa saja layanan Bank BRI. Nah, kelebihan pinjaman KUR BRI itu yang pertama, bunganya rendah. Nah, kadangkala ini banyak orang tergiur karena bunganya itu rendah. Akhirnya mereka tanpa berpikir panjang, tanpa mencari tahu dulu kekurangan dan kelebihannya apa, akhirnya masuk ke pinjaman KUR karena bunganya rendah. Nah, untuk kelebihan yang lain itu bisa menggunakan jaminan BPKB, ya kan. Jadi BPKB itu mungkin misalkan BPKB motor, ya, harganya mungkin tidak mencapai di atas 10 juta misalkan, tapi untuk pengajuan 20 juta atau 25 juta, apakah bisa untuk mengajukan pinjaman KUR? Itu bisa. Yang penting Anda memiliki usaha dan penghasilan Anda dan pengeluaran Anda itu dibukukan. Jadi nanti mantri dari Bank BRI itu cukup melihat pemasukan, ya, pemasukan bulanan, omset bulanan itu dari buku yang Anda rekap. Nah, dari situ sudah terlihat Anda itu mampu atau tidak untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, karena jaminan yang dijaminkan itu tidak sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Akan tetapi itu bisa saja. Tetapi kalau kita menjadi nasabah bank itu tentu saja ada prosesnya, ya. Misalkan kita usahanya baru berumur 1 tahun misalkan, itu mau mengajukan sekian, ya itu harus sesuai dengan nilai dari jaminan tersebut. Apabila usaha kita sudah berjalan sekian tahun, nah itu akan beda lagi penilaiannya, seperti itu, ya. Itu kelebihan dari pinjaman KUR. Yang kedua adalah jaminan tidak harus sertifikat, itu sudah bisa untuk mengajukan pinjaman di atas 10 juta.
kelebihan yang lain mungkin karena pinjaman KUR itu masih disubsidi oleh pemerintah, tentunya akan berubah-ubah setiap tahunnya ya, berinovasi, entah itu bunganya lebih rendah atau bagaimana, setiap tahun itu berubah. Tujuannya jelas untuk menambah minat orang yang ingin berwira swasta. Nah, selain kelebihan pinjaman KUR, apa saja sih kekurangannya? Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kekurangan dari pinjaman KUR sendiri itu tidak ada asuransi. Artinya kalau kita mendapatkan asuransi, kita bisa daftar asuransi AMKKM, yaitu kita nanti diikutkan asuransi AMKKM yang berlaku hanya 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun bisa diperpanjang. Nah, itu kekurangannya adalah tidak ada asuransi. Apabila si peminjam kok apes-apesnya itu sampai meninggal, itu juga pihak keluarga atau mungkin istri atau mungkin suami itu tetap harus mengangsur. Nah, itu sebabnya kadangkala persyaratan untuk pinjam KUR itu harus sudah menikah. Karena apa? Yang dikhawatirkan itu tadi, meninggal nanti tidak ada yang melunasi angsuran. Itu dari kekurangan dari pinjaman KUR. Selain itu ada lagi kekurangannya. Apa itu? Selain tidak ada asuransinya, kalau kita pengen memperbaharui pinjaman KUR, maka kita harus menutup atau kita menunggu sampai lunas terlebih dahulu. Jadi tidak bisa dengan sistem top up. Top up itu seperti apa? Yaitu pinjaman belum lunas kita ambil lagi tanpa harus menutup, lah nanti dipotongkan oleh pinjaman yang kita ajukan. Nah, untuk KUR itu tidak bisa, harus dilunasi dulu, ditutup atau nunggu benar-benar lunas baru bisa diambil kembali. Nah, kadang-kala kan kita ambil 3 tahun baru 2 tahun itu butuh modal lagi. Nah, jadi kita harus memperbarui. Kadangkala orang ngakali, entah pinjam KTP-nya orang lain atau dengan sistem pinjam orang lain dulu, ditutup, nah nanti baru diajukan kembali dan dikembalikan. Nah, seperti itu ya kekurangannya pinjaman KUR. Selain dari tidak bisa di top up, pinjaman KUR juga tidak memiliki asuransi dan tidak bisa di top up. Itu ada juga kekurangan dari pinjaman KUR, yaitu tidak bisa berdampingan dengan pinjaman yang lain. Jadi kalau misalkan Anda nama Anda, KTP Anda itu sudah digunakan untuk pinjam KUR, maka Anda tidak bisa mengajukan pinjaman lain, baik itu di bank lain maupun di pinjaman yang lain. Itu tidak bisa ya, kekurangannya KUR. Jadi saran saya, apabila Anda memiliki pinjaman entah itu dimanapun, itu diusahakan untuk bisa mengangsur per bulannya. Tujuannya apa? Agar KTP Anda itu tidak merah ya. Kalau KTP sudah merah ya kita akan sulit mencari modal. Apabila kita tidak memiliki modal ya sudah pasti kita tidak akan bisa mengembangkan usaha kita. Nah itu, jadi saya ingatkan untuk tidak nunggak ya istilahnya, tidak nunggak atau tidak memiliki riwayat yang buruk
terhadap pinjaman. Makanya kita harus menentukan pinjaman yang sesuai dengan penghasilan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu ya, kelebihan dan kekurangan pinjaman KUR dari BRI. Semoga Anda yang belum terlanjur menjadi nasabah, Anda bisa mengetahui terlebih dahulu ya kurang dan lebihnya pinjaman KUR, agar kedepannya Anda tidak pusing. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.